Kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian ke poin setelahnya. Jadi poin A tadi kurang lebih nama disilakan dengan definisinya. Poin B-nya adalah hukum daripada sholat malam. Sudah kita jelaskan sunnah muakkadah. Dan poin C-nya adalah keutamaan qiyamul lail atau sholat malam itu sendiri. Beliau mengatakan keutamaan sholat malam sangat besar berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perhatian Nabi SAW terhadap sholat malam sangat besar hingga kaki beliau bengkak. Walaupun beliau harus meninggalkan tempat tidurnya, berdiri lama dalam sholat malam, membaca ayat yang panjang. Dan beliau sangat sungguh-sungguh untuk melakukannya. Bahkan berusaha untuk tidak meninggalkannya sama sekali. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Dan Aisyah sempat bertanya mengatakan radhiyallahu anha, mengapa anda melakukan hal ini wahai Rasulullah? Padahal Allah yang maha suci dan maha pemurah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu dan maupun yang akan datang. Maka kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah atau tidak pantaskah aku untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ini tentu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan juga dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu. Ia berkata Nabi SAW sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Lalu ada yang bertanya padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa anda yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi SAW mengatakan tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Jadi saking besarnya keutamaannya sholat malam sampai Nabi SAW tidak pernah mau ketinggalan. Tidak pernah mau ketinggalan. Ya. Ini waktu yang luar biasa di antara semua sholat sunnah. Itu waktu yang betul-betul diikuti dengan ujian karena orang mau tidur di malam hari. Tapi justru pada saat itu kita bangun. Keutamaan yang kedua di poin C ini adalah sholat malam merupakan satu sebab yang agung dari sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Dalam salah satu sabda Nabi SAW, beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum, pahalanya 10. Warahmatullah 10. Wabarakatuh 10. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal atau tidak kenal. Baik tulisan ataupun lisan. Gitu ya. Wa'at'imut ta'am. Dan berikanlah makan kepada orang-orang. Wasilul arham. Dan lanjutkanlah hubungan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan solatlah pada malam hari sewaktu manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Ada seorang penyair berkata, kata beliau, lezatnya tidur telah melalaikan dari kehidupan yang baik dan kehidupan yang lebih baik di kamar-kamar surga. Padahal di sana engkau bisa hidup kekal, tidak ada mati, diberi berbagai nikmat bersama bidadari-bidadari cantik. Bangunlah dari tidurmu, karena sholat tahajud dengan membaca Al-Quran itu lebih baik. Itu terjemahnya langsung syairnya. Keutamaan yang ketiga, sholat malam termasuk salah satu sebab ditingkatkan derajat seseorang sangat tinggi di surga. Berdasarkan hadits Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addallahu ta'ala liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a al-siyama wa afsha as-salama wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar, saking indahnya. Luar dalam semuanya bisa terlihat, semuanya bagus ya. Biasanya kalau kita di dunia ini mungkin kaca semuanya sehingga kita bisa mengetahui bagaimana rapinya, bersihnya, indahnya bagian dalam. Bagaimana juga dari dalam bisa lihat keluar ya. Kamar-kamar itu yang indah itu disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang pertama memberi makan, suka traktir orang. Memberi makan, berbagi-bagi. Yang kedua berkata-kata yang lembut, santun. Yang ketiga mengikuti puasa, selalu dari puasa ke puasa, selalu sibuk mencari puasa-puasa yang diperintahkan. Yang keempat menyebarkan salam. Dan yang kelima nih saksi bahasan kita, sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Nah, dan ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Tirmidzi dan dikatakan atau dinyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih.
Keutamaan yang keempat, orang yang senantiasa menjaga dan melakukan sholat malam adalah termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan berhak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Beliau mengangkat dalil dari surah Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18 yang tadi kita bacakan di awal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Artinya ini perbuatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan sholat malam sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berbuat baik dan sebagai mukmin yang sejati. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi Allah di awal-awal ayatnya pujian sifat-sifat Allah ini, sifat-sifat hambanya ini beliau mengatakan, Allah SWT berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih yang berjalan di muka bumi, gitu kan? Dengan cara yang baik. Nah, salah satu sifat mereka adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya orang yang menjaga salat malam termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 15 sampai 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman dengan ayat-ayat kami, dianggap imannya paling benar, paling sempurna adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud. Siapa ada peringatan mereka tentang ayat sujud, mereka sujud dan bertasbih serta memuji Rabbnya. Sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya yang penuh rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang ketujuh, Allah SWT membedakan orang yang sholat malam dengan selain mereka yang tidak memiliki sifat seperti mereka. Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Saya ulangi tadi potongan ayat terakhirnya. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan Rabb mereka atau rahmat Rabb mereka. Apakah sama kalian yang menyembah berhala, sembelih kepada selain Allah, berbuat kesyirikan, berbuat keonaran, berbuat perzinahan dan segala macam. Dengan orang-orang yang sibuk dengan sholat malam. Ya, dan mereka berharap rahmat Tuhan mereka dan mereka takut azab di akhirat. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui tentang hal ini? Sesungguhnya orang yang berakallah yang menerima pelajaran. Yang kedelapan, sholat malam akan menjadi penghapus kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Jadi bersih dosa-dosanya. Sebagaimana hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin. فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهات للآثام. Hendaklah kalian melakukan sholat malam karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sholat malam mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Diriwayatkan Tirmidzi dan juga Al-Hakim serta dihasankan oleh Albani. Jadi hadits ini menjelaskan dibersihkan dosa-dosa. Ya. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Kemudian yang kesembilan, sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Sebagaimana sudah disebutkan tadi sebelumnya di dalil tentang hukum sholat malam ya. Kata Nabi SAW, Afdalus siyami ba'da ramadhani syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram.
yang kita sekarang ada. Wa afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Yang ke-10, sholat malam merupakan tanda kemuliaan seorang mukmin. Hal ini berdasarkan hadis yang disampaikan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW seraya berkata, Ya Muhammadu, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tapi engkau pasti akan mati. Wahai Muhammad, cintailah siapa saja engkau kehendaki, tapi pasti engkau akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, berbuatlah sekehendakmu, tapi engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Kemudian Jibril AS berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Justru di situ puncaknya dia mendapatkan kemuliaan, ditinggikan derajatnya, dimudahkan urusannya, dipenuhi kebutuhannya. Dan kehormatannya ya, ada pada ketidakbutuhannya kepada orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau. Yang ke-11, dibolehkan ghibthah, cemburu positif. Artinya dia merasa menjadikan itu sebagai pemicu dia untuk mengikuti. Itu orang yang rutin sholat malam. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, La hasada illa fitnatain. Rajulin atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Wa rajulin atahu Allahu malan fahuwa yunfiku ana al-layli wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad, merasa iri, ya, kecuali pada dua perkara. Yang wajar kita iri, tapi kita tentu iri di sini namanya ghibthah, ya. Bedanya ghibthah sama hasad. Ya. Ghibthah itu dibolehkan, hasad dilarang. Ghibthah ini kita merasa orang lain diberikan kelebihan. Yang sifatnya kita masih bisa kerjakan, kayak misalnya ibadah gitu ya, kayak sholat malam, berjihad, suka bersedekah misalnya gitu. Maka kita berharap juga diberikan kesempatan yang sama tanpa berharap hilang dari dia kesempatan itu. Kalau kita pindah, kita berharap mendapatkan peluang itu lalu kita berharap hilang dari dia, maka pindah ke hasad yang hukumnya haram. Atau iri dengki yang hukumnya haram. Kata Nabi SAW, tidak boleh orang ghibthah itu, hasad itu, kecuali dengan dua perkara. Yang pertama terhadap seseorang yang Allah SWT karunia Al-Quran, lalu dia sholat dengannya di malam dan siang hari. Sibuk membaca Al-Quran dengan sholat. Di malam hari maksudnya sholat tahajud di sini. Yang kedua terhadap seseorang yang Allah SWT karunia harta, lalu dia infakkan di malam dan siang hari. Dia sibuk dengan infak apa yang dia miliki tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda tidak boleh hasad kecuali terhadap dua perkara. Yang pertama terhadap seseorang yang Allah Subhanahu wa taala karunia harta lalu dia menggunakannya di jalan kebenaran. Yang kedua terhadap seseorang yang Allah Subhanahu wa taala karunia hikmah atau ilmu lalu dia memutuskan hukum dengan ilmunya serta mengajarkannya. Tapi saksi bahasan kita tadi potongan pertama yang masalah dia membaca Al-Quran di malam hari maksudnya di sholatnya. Yang ke-12, membaca Al-Quran dalam sholat malam merupakan ghanimah atau keberuntungan yang besar. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama bi ashri ayatin lam yuqtab minal ghafirin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin." Ya. Barang siapa yang sholat malam dengan 10 ayat, misalnya anda sholat 11 rakaat. Setiap rakaat anda baca setelah Al-Fatihah cuma 1 ayat. Berarti anda punya 11 ayat ya. Berarti anda melewati angka 10 itu. Barang siapa yang sholat malam dengan 10 ayat, maka tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Maksudnya dia akan terus menjadi orang yang ngah dan selalu peduli dengan ibadah-ibadah. Dan barang siapa yang bangun sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai qanitin atau orang-orang yang tunduk dan patuh. Dan barang siapa yang membaca sholat malamnya 1000 ayat, maka dicatatkan dia termasuk orang yang muqantirin. Ada footnote nomor 24,
yakni orang-orang yang mendapat keuntungan yang melimpah berupa pahala yang banyak. Juga diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahli an yajida fihi thalatha khalifatin idhamin siman." Qulna na'am, qala thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairun lahu min thalathi khalifatin wa idhamin siman. Maukah salah seorang dari kalian ketika kembali kepada keluarganya mendapatkan 3 unta hamil yang besar lagi gemuk? Maka kami menjawab, iya kami mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian dalam sholat malamnya itu lebih baik daripada 3 unta hamil yang besar lagi gemuk. Ini riwayatkan Imam Muslim, tentunya nomor 802. Jadi kita lihat di sini bagaimana membaca ayat-ayat dalam sholat malam itu punya kedudukan tersendiri selain daripada sholat malamnya. Gerakan sholat dan sholat malam sendiri ada pahalanya. Bacaan ayatnya pun punya keutamaan tersendiri. Bahkan di sini ada motivasi memperbanyak ayat. 10 ayat dapat ini, 100 ayat dapat ini, 1000 ayat dapat ini gitu ya. Nabi SAW memberikan satu batasan maksimal dan minimal mengenai masa khatam atau menamatkan Al-Quran. Hal itu beliau katakan kepada Abdullah bin Umar ketika menanyakan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Fi arba'ina yawman, thumma qal fi syahr, thumma qal fi 15, thumma qal fi 10, thumma qal fi 70." Dalam 40 hari boleh orang mengkhatam Al-Quran. Mau lebih cepat 1 bulan. Mau lebih cepat 15 hari. Mau lebih cepat 10 hari. Kemudian beliau mengatakan, dan juga dibolehkan 7 hari, setiap 7 hari mengkhatam Al-Quran. Ya. Dan ini riwayat Abu Daud. Abdullah bin Umar juga berkata, saya masih mampu untuk menamatkan lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, la yafqahu man qara'ahu fi aqalli min 3. Maka tidak termasuk orang yang faqih atau mengerti hukumnya, orang yang membaca atau menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Hadis ini riwayat Abu Daud. Ya, artinya, kalaupun kita mau baca panjang di malam hari, diusahakan tidak mengkhatamnya gitu kan, kecuali di waktu-waktu tertentu. Sebagian ulama menitik beratkan seperti di malam-malam Ramadan ya. Utsman bin Affan pernah membaca 30 juz ya, itu di akhir sholat witir. Yang biasa kita baca cuma qul huwallahu ahad, itu luar biasa. Bagaimana dia radhiyallahu anhu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.